Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang sama-sama menghargai Allah. Alhamdulillah kali ini pertemuan perdana setelah Ramadan. Al-Fakir mohon maaf lahir batin. Allahumma ja'alna minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Baik, kita lanjutkan hikmah yang ke-110. Bismillahirrahmanirrahim. La tadhalib. Janganlah engkau menuntut Rabbaka kepada Tuhanmu Allah bita'akhuri matlabika, gara-gara diakhirkan dikabul permintaanmu. Bahasa yang dari Banten Romli. Bahasa Sunda nama tonganahan. Jangan pakai nanya mengapa permintaanku belum dikabulkan. Nah, jangan begitu, Pak. Walakin akan tetapi talib, tuntutlah nafsaka dirimu, kita akhiri adabika, kenapa kau mengakhirkan ibadah kepada Allah. Jadi jangan suka nanya kepada Allah, apalagi sampai bernada menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah doaku belum dikabul? Kenapa ya Allah engkau tunda-tunda kabulnya permohonanku ya Allah? Lebih baik bertanya kepada dirimu, kenapa perintah Allah kau akhirkan? Kenapa perintah Allah kau tunda-tunda? Itu kurang lebih. Atau bahasa lain, jangan sekali-kali kita mengatakan menuntut kepada Allah seolah-olah mau menyalahkan Allah. Kenapa doaku belum dikabul? Cobalah lebih baik sebaliknya, kenapa aku belum pantas dikabul? Karena Allah tidak mungkin salah, yang salah pasti kita. Jangan dulu menyalahkan, jangan dulu nuntut seolah-olah mau menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Allah kok. Coba balik. Kenapa saya kok belum pantas dikabul? Ya sudah. Ada malahan yang paling aneh nih dari saya. Berhentilah menyalahkan pihak lain. Mulailah introspeksi pada diri sendiri. Sampai-sampai berhentilah
menyalahkan setan. Ada aneh kan? Ya setan mau disalah-salahin memang tugasnya salah dari Allahnya. Karena kayaknya jelek-jelekin Amerika sama Israel, emang ya orang kafir kok itu. Emang kudu soleh orang kafir. Emang tugasnya dia gemblung kayak gitu. Emang tugasnya dia jadi calon isi neraka ya gimana mau disalahin, gimana mau kayak begitu. Coba yuk tepok seliro pada diri kita. Ayo ini nyari dikit-dikit setan lu. Kok gue ini males banget, lewat lagi kagak tahajud. Besok Senin, pas begitu Selasa, setan. Bagus, puasa Senin, Kamis nih, dasar setan. Ayo tanya dirimu, kenapa kau masih bisa diperdaya setan? Kalau nyalahin si setan, emang tugasnya itu begitu, diciptakannya dibuat begitu. Kapan selesainya selalu menyalahkan orang? Kita nggak bisa ngatur orang. Desain diri kita gimana? Konstruksi iman yang kuat apa tidak? Sebenarnya introspeksi. Kenapa saya masih bisa diperdaya? Tanya itu. Jangan-jangan dari makanan yang tidak halal sehingga berat ibadah. Jangan-jangan dari pergaulan sehingga kita susah. Saya ini susah mau berjamaah. Terkontaminasi dengan pergaulan, dengan komunitas. Ayo begitu, coba koreksi. Berhentilah menyalahkan pihak eksternal orang lain. Kenapa? Karena akan menutup kesadaran, akan menutup jalan kesadaran. Mulailah menyalahkan diri sendiri, karena itu akan membuka jalan kesadaran. Kalau selalu menyalahkan orang lain akan menutup jalan kesadaran. Kitanya tidak bakalan sadar-sadar, tidak menemukan celah diri. Coba mulai introspeksi, maka nanti bakal menimbulkan, bakal terlihat jalan kesadaran akan terbuka. Bagaimana ke setan nggak ada profesornya timbang manusia. Saya Pak, dari sejak lahir sampai sekarang punya kepala ini baik Pak. Mata ini dari dulu ini, hidung ini, tangan ini, ya semuanya ini baik loh. Enggak ganti saya. Apa maksudnya? Harusnya makin hafal bahwa mata saya nggak boleh lihat anus lupa Tuhan. Harusnya makin hafal dengan telinga ini, karena dari dulu kan ini baik. Saya ini nggak boleh dengar suka lupa berjamaah. Maka saya ini nggak boleh lihat Chelsea, suka terlambat berjamaah subuh. Nah, harusnya makin lama itu punya barang ini itu makin hafal harusnya. Harusnya makin hafal. Jangan ayo wah ini benar setan ya. Kenapa emang gua lewat kata benar-benar dah setan. Ayo setan. Kenapa? Antum nggak kuat, ya jangan-jangan banyak ngobrol sambil sholat isya. Udah jelas. Kan harusnya kan kita makin hafal ya dengan nafsu anggota badan kita. Apa maunya nafsu, lunaknya nafsu kita dengan apa? Kan orang kita ini beda-beda. Ada yang lunak nafsunya itu dengan puasa, ada yang rajin puasa, itu yang suka nganter saya di sini. Saya udah berhenti dia di perbankan karena
perasaan katanya ngaji hikam kerja di bank, gak bangun fungsional, perasaan dikebukin siang malam katanya. Berarti dia, itu puasa Nabi Daudnya udah 10 tahun Pak, yang suka nganter saya ini. Itu udah giliran dia aja, asal ke BSK giliran saya. Tersinggung dia kalau sama yang lain. Nah sekarang kebetulan yang nganter yang lain. Ini kebetulan dan pensiun beliau di Jepang. Kebetulan beliau ada halangan katanya, ada kenduri keluarganya, bisa nganter. Ada kalanya orang itu dengan qiyamul lail, lunak nafsunya itu. Setiap kita itu ada kartu asnya setiap kita. Setan yang menggoda kita juga, nafsu yang bergelora di hati kita juga ada kelemahannya masing-masing. Ada macam-macam. Saya punya guru di Tatar Sunda, nggak bakalan sampai tidak tahu, pasti tahu. Kiai Dr. Andes A.F. Ghazali S.A. versi ceramah Sunda, klik di YouTube, sudah wafat. Yang kedua Profesor Miftah Farid di ITB, sepuh sekarang udah Masya Allah sepuh banget. Ini dua guru saya ini beda-beda. Ghazali, A.F. Ghazali, kalau tadi malam tidak tahajud, besok diundang ceramah bagian itu sodok sama bulldozer bukan berangkat. Kenapa? Keluh katanya, bibir nggak bisa gerak, hati tuh ngenyek dewek apa gitu. Alah, lu ngomong apa sih lu? Tadi malam aja kagak tahajud lu, ngomong Allah deh. Gitu ngenyek. Dia nggak kelar, ngomong tuh keluh. Kalau Pak Miftah Farid, kalau tadi malam jam 2, jam 3 tidak murojaah baca Quran, bagian disodok sama kobeko enggak bakalan. Keluh aja. Tuh setiap kita begitu, yuk kita kenali diri kita. Alhamdulillah tahadus ini mah Pak, saya punya istri cuma satu-satunya. Saya hafal betul, hafal saya itu cuma satu, masa orang hafal satu-satunya saya hafal setiap hari itu 3 juz karena ikut odoj 2 grup ya, bisa pekerjaannya kata dia. Saya juga kadang-kadang suka nyandain, mau ngapain lagi tuh, nggak baca Quran lah, nggak ada apa yang lain. Saya kayak pegang apa gitu. Ya habis apa, di rumah tinggal berdua. Terus apa kata dia? Makan apa? Makin tua, makin banyak larangan. Ini nggak boleh itu. Dia kebetulan, ya bukan kebetulan sih, mana ada di dunia yang secara kebetulan, semuanya takdir Allah, qadarullah. Kersane Gusti Allah, senangnya ya Quran, Qurannya. Tuh, Quran. Ada yang senangnya dikir, ada yang senangnya puasa, tuh beda-beda. Lemahnya nafsu kita, setan korin yang mendekati kita itu beda-beda. Juga kelemahan kita juga sama, beda-beda. Ada yang nggak boleh punya duit, asal punya duit gatal keluar, nggak ada. Lewat baik masjid dilewat. Ada yang kayak gitu, nggak boleh punya duit, dia mau pokoknya mana. Ada yang nggak boleh lihat yang kinclong, ada. Setiap kita beda-beda. Ya Allah, nafsu nggak ada tuanya. Kita aja yang makin tambah umur makin tua, nafsu kita nggak ada tuanya. Gagah tetap.
Ada aki-aki yang pakai bahar, pakai rantai, hitam-hitam di jaket yang banyak capnya, motor yang banyak lampunya, reng-reng-reng, pakai ceko, lepis, nyari apa? Nyari apa? Ahli malaikat berdiri itu. Setiap kita nafsu itu makin tua kita makin gagah, dia kitanya yang kalah. Kitanya yang kalah. Ini gara-gara nggak banyak lagunya ya, gara-gara udah nggak berdaya aja itu. Mau kawin lagi yang pertama nggak punya duit, yang kedua buku bima TL sudah tidak efektif. Ya ngapain kawin lagi? Ya bagi coba kalau dikasih sehat, kalah anak muda. Ini mah pengalaman. Nafsu mah gede, cuman udah orang budaya. Orang dia udah masih seger, kita. Yuk balik nanya diri kita. Jangan suka nanya apa yang harus saya lakukan. Kadang-kadang kan begitu kan. Saking banyaknya pekerjaan ibu-ibu saya nanya, bingung apa yang harus dilakukan. Salah. Apa yang harus saya lakukan? Salah. Banyak yang harus kita lakukan. Silakan nanya jam berapa saja ada jawabannya. Bangun tengah malam silakan bertanya, apa yang harus saya lakukan? Ada belum jawabannya? Ada yang mulai. Subuh bertanya lagi, apa yang harus saya lakukan? Ada jawabannya? Ada. Habis subuh pulang ke rumah, apa yang harus saya lakukan? Ada jawabannya? Nyiapin anak-anak, suami mau berangkat. Silakan nanya di mana saja, jam berapa saja, umur segimana, nanya apa yang harus saya lakukan. Saya berkata banyak. Tapi yang harus dipertanyakan, apa yang Allah akan lakukan kepada saya. Itu yang bakal jadi insan. Sekarang sehat, apa yang Allah akan lakukan besok pada saya. Sekarang sehat, jangan-jangan besok sakit. Sekarang lagi ngejabat, jangan-jangan. Itu kan bukan jangan-jangan, pasti sekian tahun pensiun. Udah jelas hitungannya kok. Ini yang tidak jelas hitungannya. Umur tidak jelas sampai kapan, sehat sampai kapan. Bahkan kalau perlu mau kita bertanya apa yang Allah akan lakukan. Sekarang saya jadi orang Islam, jangan-jangan besok murtad. Nah, tanyakan lo yang kayak gitu nih. Pasti kita bakal timbul mawas diri. Sekarang saya masih bisa sedekah. Jangan-jangan besok disumbang orang. Sekarang nengok orang ke rumah sakit, jangan-jangan Allah takdirkan besok saya yang ditengok. Sekarang masih ngedoain orang, Allah maghfir lahu warhamhu waghfirlah. Jangan-jangan besok Allah yang harus yang mentakdirkan saya sudah istighfari orang, disolatkan orang. Mulailah. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan itu, pertanyaan pada diri sendiri, itu semuanya akan membuka jalan kesadaran. Kalau selalu pada eksternal itu akan menutup kesadaran. Akan menutup kesadaran. Allah dan Rasulnya nggak mendidik begitu, Tidak harus menyalah-nyalahkan orang lain. Ngatur orang lain itu ribet. Orang yang mencari kebahagiaan dari luar dirinya ribet.
Kenapa sih orang nggak ngerti ke saya? Capek Pak nanya begitu. Kali-kali bertanya, kenapa saya tidak ngerti orang? Oh ayo, kenapa sih orang gak ada yang membahagiakan gua pisan di rumah ini? Dia capek kudu orang kabeh ngerti. Jangan-jangan justru berangkat dari diri kita yang tidak pantas dimengertiin orang. Sekarang kan Donald Trump gitu, uring-uringan. Kenapa Spanyol gak mau lagi tunduk? Kenapa Jepang gak mau lagi tunduk? Ya emang lo nya. Udah pada mikir semua kan, udah nggak mau diajak perang sama Donald Trump. Sekutu NATO udah nggak mau membelain rakyat Amerika sendiri. Demo, seolah-olah pajak yang mereka bayarkan ke pemerintah hanya untuk nyumbang Israel, gitu, bukan untuk rakyatnya sendiri. Ya rugi loh kayak gitu. Mulailah buka lebar-lebar kesadaran diri kita, semuanya diorientasikan kepada diri kita. Sering-sering saya juga suka ngaji di ibu-ibu. Pertanyaan itu kadang-kadang suka contohnya orang aja, orang lain. Yai, ada pejabat, anu, udah bakalan ada. Mau sampai kapan kita membina diri kita kalau yang jadi eksperimennya selalu orang lain gitu. Gimana itu tuh pejabat yang kayak gitu, gimana tuh? Apa hukumnya tuh Kiai kalau model kayak gitu? Kenapa nggak mulai nanya ke diri saya, ke diri kita sendiri? Kenapa ya Kiai saya ini kalau tahajud itu belang-belang? Kenapa ya? Khusyuk itu susah banget. Kan orang yang ngaku iman itu banyak. Yang kata Allah benar-benar iman yang beruntung cuma ada 6 cirinya, surat Al-Mu'minun. Yang pertama walladzina hum an sholatihim khashi'un. Sholatnya khusyuk, itu orang yang iman yang beruntung. Kalau timbang aku banyak orang iman. Yang kedua walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Saya tanya begitu, kenapa sholatnya susah khusyuk? Seperti apa itu khusyuk? Mulailah bertanya yang seperti itu, baru akan ada hasilnya. Kalau selalu aja pengajian ada yang modelnya ngegoblok-goblokin orang begitu, akhirnya yang ngaji bubaran ngaji, yang terselip di pikiran dan di benaknya apa? Beringas, benar-benar kurang ajar. Benar-benar kapan? Inilah memang cirinya ngaji tazkiyatun nafsi. Ya ini cirinya, bukan ke sono tapi ke sini. Ibda bi nafsi, dimulai dari itu bedanya. Ngaji fikih dengan tazkiyatun nafsi itu bedanya begitu. Jadi kembali pada diri sendiri. Nggak selesai kalau selalu ngajinya keluar. Ngaji itu berangkat dari diri sendiri. Kenali siapa ini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal ngaji tidak keluar dari dirinya, siapa yang kenal dirinya, jati dirinya, dia bakal kenal siapa Tuhannya. Ngaji diri. Bahasa Jawanya metepok seliro. Yuk. Coba apa? Kalau ngaji fikih di alam kubur katanya bakal ditanya. Benar kan kata fikih begitu, di alam kubur bakal ditanya siapa Tuhanmu, marobuka, wama dinuka, waman nabiyuka, wama imamuka, wama ikhwatuka, wama ummatuka. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, siapa imammu,
apa kiblatmu, siapa saudaramu. Harusnya pasti kita bisa jawab. Kenapa? Itu soal udah bocor pas sebelum kita lahir, udah bocor itu. Itu soal ujian udah bocor duluan. Kalau kita bisa. Sebetulnya untuk mengatakan bisa dan tidak harus kita coba-coba ke alam kubur. Cobainlah saya mati, ntar balik lagi. Gak usah. Tapi sekarang kita sudah bisa menebak apa kita bisa menjawab atau tidak. Dari mana? Ya buktiin aja. Jawab dalam kehidupan kita. Siapa saudaramu? Waman ikhwanuka, siapa saudara? Al muslimuna ikhwani, orang-orang Islam semua itu adalah saudaraku. Itu kan jawabannya nanti. Yang benar itu begitu. Kira-kira bakal bisa nggak nanti ngejawab? Sekarang aja bisa nggak? Sekarang kan Donald Trump, BOP yang ini. Lebih katanya dalam preambul kita ini non-blok, bebas aktif, penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan manusia dan keadilan. Sekarang condongnya kemana? Bahkan TNI mati sama teman satu BOP. Orang-orang mengutuk Indonesianya sendiri, nggak mengutuk. Dan terjawab nggak kemana kita berpihak? Dan nanti makel di hadapan Allah, di hadapan malaikat mungkar nakir. Orang Islam saudaraku, enggak kata malaikat, emang gue bisa bohongin? Enggak. Yang seharusnya asyidda'u 'alal kufar waruhama'u bainahum, ternyata kok balik. Asyidda'u 'alal mu'minin waruhama'u bainal kafir, ternyata buktinya begini. Surat Al-Fat makhluk terakhir. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Waladina, adapun orang-orang ma'ahu yang mengikuti Nabi. Siapa itu? Apa ciri? Asyidda'u 'alal kufar, bengis, tegas pada kafir dan kekufuran. Sebaliknya ruhama, saling mengasihi, bainahum sesama muslim. Nyatanya sekarang dibalik. Kira-kira nanti di alam kubur bisa jawab? Gak keluar tuh. Terkunci itu bukan digembok kayak beli gembok. Kalau kayak begitu sih limbat, nanti bisa buka gembok sendiri. Maksudnya dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, itu bukan digembok begitu. Bukan lidahnya dirantai. Kalau sudah ngadepin dengan fakta, apa tidak bisa, apa masih bisa ngomong? Di pengadilan kayak AAUU, kalau udah disodorkan saksi bukti yang otentik, mau ngomong apa? Apalagi di hadapan pengadilan Rabbul Jalil. Tuh, jadi nanti sudah bisa kita nebak-nebak di alam kubur. Saya bisa nggak ngejawab dari sekali. Kita lebih condong kemana? Punya musuh nggak orang kafir? Atau justru orang Islam yang banyak musuh? Tuh lihat di YouTube, Kiai Abu Kiai Habib ngomong, kali mereka ribut dengan orang kafir, ada kan di YouTube? Ternyata ributnya dengan sesama muslim lagi. Saling laporkan ke polisi apa siapa? Lihat latar belakang agama. Mukmin enggak sama mukmin deh. Jawab bagaimana? Jawab. Wa ma imamuka, apa imammu? Pasti jawabnya Al-Quran imami. Al-Quran itu. Wah benar apa begitu? Om Primbon masih dipakai kok. Ayo.
Itu sekarang aja udah bisa ngejawab di alam kubur. Cari di BSK rumah nomor 13 sok gacung mana? Mana nomor 13? Atau hotel kamar 13 ada nggak? Ya developer nggak bikin gara-gara memang masyarakatnya masih musyrik, nggak laku. Kalau developer kan jualan Pak, yang penting nggak laku deh. Kenapa nggak dia bikin? Karena percuma, nggak bakalan laku. Karena ngakunya Islam tapi pedomannya feng shui. Ya kan feng shui ya. Itu katanya 13 itu dewa apes. Padahal no, pensiunan, pegawai negeri ke apa loh. Angka 13 menguntungkan. Apa? Gaji ke-13. Nah. Benar. Ada sempat itu pemain bola nomor 13 siapa tuh pernah? Yang lain-lain mah udah nggak ada yang berani angkat 13. Kalau cari Cristiano Ronaldo angkat 7. Wih apa? Si Messi 10. Oh apa? Yang lain katro kalah sama yakin. Jauh lah tuh ya. Ya Allah. Coba ya. Rumah tusuk sate, coba ya. Yang 4 tuh di polisi mau dijual sampai bertahun-tahun tusuk sate. Ya Allah. Jadi udah kejawab nggak? Kita nanti bakal bisa jawab apa enggak pertanyaan di kubur lah sekarang ini. Sekarang. Apa agamamu? Al-Islamu dini, Islam agama. Ini kalau habis lebaran di Jawa itu banyak gerbek. Ada yang gerbeknya berebut, macam-macam. Kemarin ada yang berebut getuk, dan dari mana tuh? Ada yang berebut itu apa hasil panen raya apa berebut gerbek sawal itu banyak. Ya kalau mau sedekah mas sedekah itu bagi-bagi biar nggak pada keinjek-injek. Susah banget bikin susah. Coba dari gimana itu Pak? Bisa jawab nggak nanti dalam kubur? Apalagi ditanya yang satu ini. Marabbuka siapa Tuhan? Allahu Rabbi macet. Karena kebanyakan menafsu ini bertuhan. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Raditu billahi rabbah. Allah diatur malam ke maaf. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho baginda Nabi, baginda Muhammad sebagai Nabi dan Rasulullah. Aku ridho dicontohi sama Nabi. Besok buktikan hari Senin. Pokoknya ngikut Nabi kalau hari Senin, hari Kamis ogah minta. Apalagi malam-malam bangun, ya ikut Nabi. Tapi ikut Nabi yang gurih-gurih kawin lagi demen. Model kayak begini ini saya nggak nyalahin Pak. Model kayak saya masih pantaskah bertanya, menuntut kenapa ya Allah doa belum dikabul? Masih pantas ya Allah. Ayo nuntut hak asasi, wajib asasi tidak. Ayo nuntut hak asasi, wajib kewajiban yang paling asasinya dilaksanakan apa tidak? Ini untuk membuka jalan kesadaran.
Kalau selalu harus menyalahkan eksternal, menutup jalan kesadaran, menutup jalan kemajuan lah, itu aja. Baik kemajuan di bidang kehidupan maupun kemajuan di bidang ibadah. Selalu menyalahkan orang, menuntut kebahagiaan dari eksternal, pertama tidak akan ada perkembangan, tidak akan ada kemajuan baik dalam urusan ibadah maupun dalam urusan keduniaan. Jualan selalu nuntut pembeli yang benar, dianya sendiri dan dikoreksi sendiri, dianya sendiri semau-maunya jualan. Ya atuh, kenapa ya pembeli itu pada begitu gak awet? Melanggan ke kita, ya introspeksi. Dunia itu berkembang, jangan-jangan servis kita sudah ketinggalan zaman. Bisa aja begitu. Ibadah sih begitu. Wah, itu nuntut ke Allah. Sementara kita sendiri seperti apa kepada Allah. Ya Allah, makanya begitulah jawaban yang ada. Berapa menit lagi? Itu kaget di sana itu udah ada 3 menit lagi menutup perjumpaan. Allah menyatakan dalam Al-Quran, keburukan datang dari diri sendiri, sedangkan kebaikan itu semata-mata datang dari Allah. Jangan nyangka Allah tidak sayang ketika kita berbuat salah. Jangan nyangka matahari itu padam ketika malam datang. Kalau itu gelap, itu karena bumi yang kita pijak sedang berbalik arah dengan lajunya matahari. Sebetulnya matahari itu nggak ada padamnya kok. Sedikit kan gelap. Jadi di Arab Saudi, yang begini, begitu. Jadi jangan nyangka Allah itu pelit, jangan nyangka Allah itu tidak sayang. Masya Allah, terlalu jauh kalau sampai gitu. Apalagi uring-uringan menyalahkan Allah. Kalau memang kita dalam sedang gelap sekarang, berarti karena kita yang berbalik arah dengan Allah. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan setapak demi setapak mulai paham terhadap siapa diri kita ini. Jangan selalu mengkambing hitamkan. Bahkan setan pun sudah tidak waktunya lagi kita salah-salahkan terus, karena memang dia udah begitu. Itu diciptakannya dia untuk itu. Tinggal kitanya. Beberapa abad yang lalu Al-Quran turun sudah menginformasikan bahwa setan itu aduwwum mubin, musuh yang nyata. Dengan kasus Nabi Adam di sorga sudah paham ada musuh bebuyutan yang nanti bakal beranak pinak di dunia, namanya iblis, yang anak cucunya namanya setan. Emang seperti itu. Mau terus-terusan menyalahkan, kembalilah pada diri kita. Bukankah Allah telah memberikan solusi ketika iblis menyatakan, tangguhkan umurku ya Allah. Kata Allah, fa'innahu minal mundharin, aku kabulkan permohonanmu, umurmu aku tangguhkan selama sehidupnya dunia. Iblis itu hidup terus. Untuk apa ya iblis? Aku akan menggelincirkan anak cucu Adam. Kata Allah, silakan, cuman hamba-hambaku tidak mungkin kau dapat digelincir. Paham ya? Nah, jadi kita tinggal jadi itu, aman. Jadi hamba Allah aman. Hamba jabatan, hamba nafsu, hamba harta kekayaan, hamba popularitas tidak aman. Yang dijamin aman hanya jadi hamba Allah. Untuk perjumpaan ada hadis qudsi. La ilaha illallah isni. La ilaha illallah itu kata Allah dalam hadis qudsi itu adalah bentengku. Waman dan barang siapa qala la ilaha illallah, yang mengucapkan la ilaha illallah,
faqad dakhala hisni, sungguh dia telah masuk pada bentengku. Wa man dakhala hisni, siapa yang masuk pada bentengku, faqad amin min azabi, dia pasti bakal aman. Jangankan dari tipu daya setan, dari azab Allah aman. Itu kan resep-resepnya, penangkal-penangkalnya sudah dikasih tahu. Penangkalnya sudah dikasih tahu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Itu resep-resepnya. Al-Quran semuanya adalah resep. Zaman sekarang Al-Quran justru sekarang dicari ayat Al-Quran untuk menyalahkan dan melaknat orang. Masya Allah, Al-Quran diturunkan itu untuk syifa, pengobat diri, untuk solusi, bukan untuk melaknat orang. Sekarang contoh yang perang Habib dengan kiai orang, pinjam Al-Quran saling melaknat, cari ayat untuk melaknat, padahal ayat adalah rahmah. Sekian, terima kasih. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.